Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikinkan Podcast. Bikinkan Podcast adalah sebuah kolaborasi kebaikan bersama Rumah Dua Jari sebagai media sharing untuk kita semua, membahas hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Rumah Dua Jari itu sendiri adalah sebuah yayasan sosial yang berfokus untuk membantu anak yatim, piatu, dan duafa untuk mewujudkan senyum mereka bahagia kita. Untuk teman-teman yang ingin berdonasi di Rumah Dua Jari, bisa langsung cek deskripsi di bawah ini. Nah, untuk episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial. Teman-teman pasti mau tahu siapa tamu spesialnya. Oke, kita sambut tamu spesialnya, Kak Juju. Halo, terima kasih sudah diberikan ruang untuk hadir di sini. Halo Kak Juju, Kak Juju. Kak Juju cantik sekali. Saya harus balas, kamu juga lebih cantik. Apa gimana? Tanya. Terus Kak Juju bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Fitri apa kabar? Kak Juju sekarang aktif di mana? Sekarang masih sibuk di biro sendiri. Nama biro saya Biro Layanan Psikologi Metamorfosa. Ya, aktif konsultasi psikologis. Oh, aktif sebagai ini ya? Sebagai psikolognya. Oke. Selain itu ya kayak begini, kalau misalnya ada yang minta undang dari manapun, saya baru sih ke Rumah Dua Jari, biasanya ke instansi-instansi atau BUMN untuk kasih kayak pelatihan karyawannya kayak gitu. Kak Juju, ini pas pandemi kan itu bagaimana di kliniknya Kakak? Wah, turbulens. Turbulens sekali karena yang biasanya misalnya sehari tuh bisa sampai 5 klien. Ini jadi 0 kan, awal pandemi kita reschedule. Sampai sama sekali tidak ada. Online? Nol. Jadi belum online waktu itu, karena kan masih bingung. Saya kan waktu itu masih kerja di puskesmas juga. Jadi kalau mau online tuh agak susahnya karena puskesmas juga lagi pandemi dan kita fokus bagaimana caranya bisa kasih edukasi ke masyarakat desa dan berarti fokusnya di puskesmas dulu karena kebetulan bekerja di situ ya. Yang aktif. Terus akhirnya jadinya sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada, yang artinya ya berpengaruh ke banyak hal, ke cuan dan juga operasional kantor dan lain sebagainya. Tapi dimulai online-nya sebenarnya bukan untuk konsultasi sih kalau saya. Awal mulanya lebih ke berbagi di Instagram Live. Karena kan akhirnya baru deh berpikir kalau Instagram Live untuk berbagi saja bisa online, berarti konsul juga kita pindahkan ke online. Itu Instagram Live-nya di akunnya Kakak atau? Di Metamorfosa. Di Metamorfosa, berarti ada Instagramnya? Iya. Oke. Kak, sebelum Fitri tanya-tanya lebih dalam, lebih banyak, lebih banyak, kita minum dulu kayaknya. Oke, boleh. Ini kita dapat kopi. Itu Kakak apa macam? Ini dari Berkah Kak, Berkah Kopi. Kak, tadi kan Kakak sempat cerita kalau tempat prakteknya Kakak itu di daerah Tondo kan? Betul. Nah, Berkah Kopi juga ada di situ Kak, di daerah Tondo, di Jalan R.E. Marta Dinata. Panjang kebetulan, sebelah mananya nih? Di pertigaan Jalan Pendidikan. Di bawah itu. Nah, Kak, tujuannya Fitri undang Kakak di sini. Asik. Jadi kayak horor. Fitri mau tanya soal toxic positivity. Apanya? Nah, kan sekarang ini kayaknya lagi ramai dibicarakan toxic positivity, Kak. Di Instagram itu banyak yang posting tentang toxic positivity, ada yang bicara soal toxic positivity, ada yang menulis soal toxic positivity. Nah, kita ini sebagai orang awam tidak mau menerka-nerka, kira-kira apa ini toxic positivity. Jadi kita undang Kak Juju. Nah, sebenarnya apa sih toxic positivity dalam dunia psikologi itu, Kak? Sebelum saya menjelaskan jauh tentang toxic positivity, saya mau bilang dulu bahwa apapun yang keluar dari saya hari ini itu bukan untuk menyerang lingkungan. Jadi dalam artian, misalnya nih nanti di dalam perjalanannya saya tiba-tiba ngomong ya kalau lingkungan kasih A, kita harus nih kayak gini. Terus kemudian kata-kata saya dimaknai sebagai oh berarti lingkungan ini teman yang seperti ini tuh toxic gitu. Iya. Apa yang saya utarakan hari ini adalah lebih banyak ke dalam diri gitu. Jadi cerminan untuk diri sendiri, bukan ke lingkungan. Nah, kalau toxic positivity sih dari sisi psikologis tuh itu sebenarnya istilah populer. Jadi kalau kita baca dari teori
tidak ada tentang toxic positivity yang benar-benar mempakemkan ini teori psikologinya loh gitu. Itu istilah-istilah populer. Kenapa disebut toxic positivity? Karena itu kayak selalu meminta orang untuk mempositifkan segala jenis yang terjadi dalam hidupnya. Semua peristiwa diminta untuk, ayo dong berpikir positif dong, ayo dong berpikir positif dong. Kalau buat saya pribadi, kenapa dianggap jadi toksik? Karena orang yang diminta untuk segera keluar dari vibes negatif itu merasa tertuntut untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berperasaan positif. Jadi karena adanya tuntutan, maka merasa ini tuh toksik sih sebenarnya buat saya gitu. Ini bukan the real feeling that I feel gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya ini orang merasa tidak kenapa-kenapa, tidak kenapa-kenapa, membuat dirinya selalu berpikir ke hal-hal yang positif. Itu bagaimana, Kak? Kalau sebenarnya pribadinya itu tidak kenapa-kenapa. Kalau saya selalu menganggap bahwa semua manusia itu unik, punya development, punya masa perkembangannya masing-masing. Jadi kalau misalnya memang orang merasa dia tidak jadi masalah dengan berpikir positif, ya saya juga tidak punya hak untuk bilang itu keliru gitu. Mau misalkan seseorang melalui peristiwa hidup yang sangat keras misalkan kalau kehilangan seseorang rasanya terlalu berat ya, misalnya putus cinta aja putus cinta terus kemudian si mau perempuannya kah mau laki-lakinya kah bereaksi terlalu berlebihan buat perilaku putus itu gitu. Di mata orang lain mungkin berlebihan, tapi di mata yang merasakan itu loh the real feeling yang saya rasain gitu. Ketika itu terjadi ya saya tidak akan bilang bahwa itu keliru gitu. Atau misalkan ada orang yang kehilangan signifikan personnya banget, terus kemudian dia tidak mengekspresikan perasaannya sesuai dengan yang biasanya dilakukan oleh orang lain, tidak ada hak untuk orang lain juga untuk bilang kalau kamu kok nggak seperti biasanya sih bereaksi. Itu juga bukan hak orang lain gitu, selama saya sebagai pribadi sadar bahwa ini loh yang terbaik buat saya gitu. Kalau misalnya kita ngerasa nyaman dengan hal itu ya nggak jadi masalah dong gitu. Berarti sebenarnya yang menjadi toxic positivity ini ketika kita mencoba membuat diri kita seakan-akan selalu senang, selalu bahagia, tetapi sebenarnya ada penolakan. Jadi toxic itu tadi yang saya bilang di awal, menjadi toxic positivity karena ada tuntutan untuk segera keluar dari perasaan negatif. Misalnya saya lagi sedih nih, terus Fitri tiba-tiba ngomong, apaan sih lu gitu aja sedih gitu. Nah itu bisa jadi toxic buat pandangan saya. Kenapa? Karena saya dituntut untuk jangan sedih sama Fitri gitu. Padahal kan sebenarnya saya ya wajar dong kalau sedih gitu. Oke. Nah Kak, untuk kita bisa mengenali toxic positivity ini, ada nggak ciri-cirinya? Ciri-ciri, kalau untuk toxic positif itu sebenarnya sangat subjektif ya Fit ya. Jadi kalau misalnya mau digeneralisir ciri-ciri khususnya agak sulit. Jadi kalau saya sih untuk tema-tema seperti ini gitu ya, toxic positivity, quarter life crisis, toxic relationship dan lain sebagainya, agak meragukan untuk saya pribadi ngomong ciri-cirinya secara gamblang, karena kadang-kadang manusia menangkap apa yang disebutkan dengan gitu aja gitu tanpa melihat siapa yang saya temenin ngomong. Nah itu yang agak bahaya. Jadi kalau disebut ciri-ciri, saya sih lebih ke coba sebagai diri ini gitu ya, sebagai manusia kenali dulu saya tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Jadi ketika ada orang lain yang ngasih tanggapan A sampai Z sekalipun, kita punya pegangan tentang diri kita sendiri. Mau orang lain gonjang-ganjing tentang kehidupan kamu, kalau kamu punya pandangan terhadap hidup kamu, itu nggak akan terlalu berpengaruh. Mungkin sekali dua kali akan merenung, benar nggak ya gue gini, benar nggak ya gue gini. Tapi ya udah stop di situ aja gitu. Nggak sampai yang gue harus berubah demi orang lain, nggak sampai kayak gitu. Kalau kita punya pegangan terhadap diri sendiri. Kenal sama diri sendiri. Oke. Berarti kalau misalnya nih Fitri cerita kan sama orang, Fitri cerita tentang bagaimana Fitri berusaha membuat dirinya Fitri itu seakan-akan tidak kenapa-kenapa. Fitri baik-baik saja, senang-senang saja. Terus itu orang bilang, Fit, harusnya kok tidak boleh begitu, harusnya kok seperti ini. Tapi sebenarnya Fitri senang lakukan itu sebenarnya tidak apa-apa berarti. Tidak apa-apa. Oke. Nah, Kak, kan yang kayak Fitri bilang tadi di awal, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang bahas tentang toxic positivity. Nah, menurut kakak itu kenapa baru dibahas sekarang, sementara di ilmu psikologi pasti sudah dari dulu ada itu toxic positivity kan? Kalau menurutku sih karena perkembangan saat ini media komunikasi jadi jauh lebih gampang,
informasi juga spreadnya jadi jauh lebih mudah. Jadi dan sekarang lagi pandemi, means semua orang lebih banyak berteman sama layar handphone atau layar apapun di rumahnya dibandingkan ketemu orang lain. Jadi memang gampang sekali untuk mengangkat satu topik nih, misalnya di psikologi sudah lama dibahas, tapi kan ada satu kasus yang kemudian terblow up, nah muncullah, kayaknya itu toxic positivity deh, nah si toxic positivity-nya lah yang dibahas. Jadi wajar kalau sekarang lagi ramai gitu. Memang media informasinya aja sih yang kebetulan masif. Oh, berarti sebenarnya ini sudah sesuatu yang sudah lama dibicarakan, cuman baru naik karena memang media informasinya yang sekarang lagi bagus. Nah, Kak, toxic positivity ini biasanya kan Kakak buka praktek nih, ada tidak orang yang datang ke tempatnya Kakak terus cerita tentang toxic positivity? Ada lah. Nah, terus kalau ada itu biasanya seringnya terjadi di rentang usia berapa? Kalau di saya memang kalau untuk klienku sih cukup beragam usia. Yang sering datang dengan keluhan toxic positivity itu ya remaja sih. Yang remaja ke dewasa awal. Jadi kan remaja itu jadi kayak teori remaja itu kan manusia itu ada anak, remaja, dewasa terbagi 3. Dewasa awal, dewasa madya, sama dewasa lansia. Nah, yang banyak tuh remaja akhir menuju dewasa awal atau dewasa awal menuju dewasa madya. Oh, berarti remaja akhir. Mahasiswa SMA kelas 3 mau masuk mahasiswa atau mahasiswa yang sudah mau lulus. Nah, biasanya mereka datangnya itu merasa toxic positivity-nya itu ada di dirinya mereka sendiri, atau mereka cerita tentang orang yang memberikan toxic positivity itu ke mereka? Mostly lingkungan. Jadi si klienku menganggap bahwa lingkungan ini cukup memberikan toksik untuk dia gitu, baik secara positif ataupun negatif kayak gitu sih. Misalnya contohnya, ini bukan tentang klien sih ya, tapi contohnya yang bukan tentang klien tapi mostly disebut sama klien. Iya. Jadi tidak spesifik kliennya, siapa tahu ada klienku yang nonton kan gawat. Yang sering diobrolin tuh tentang kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Iya. Nah, betul. Itu kayak misalnya ada yang keluhkan tentang skripsi. Terus misalnya cerita ke temannya, terus ada yang tiba-tiba bersabda, ya nggak apa-apa kali, santai nih. Kegagalan kan sebuah kesuksesan yang tertunda. Nanti juga kalau kau coba terus, nanti pembimbingmu bakal lihat kok, kayak gitu misalnya. Atau misalkan pokoknya saya tidak menyangka kalau ada orang yang sampai memikirkan skripsi seperti itu. Iya, ada loh manusia nih. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh di beberapa orang menganggap bahwa itu kalimat-kalimat yang cukup toksik untuk dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia dalam posisi lagi terluka, lagi jatuh banget. Misalnya habis bimbingan, terus pembimbingnya kurang responsif dengan baik ya. Terus dia cerita sama teman gengnya, misalkan biasalah anak-anak pasti geng kan. Teman gengnya, kok tau saya lalalalalalala. Terus ada yang nyeletuk kayak begitu. Nah, itu buat yang bercerita itu akan jadi sebuah toksik. Karena dia tidak tertangkap bahwa dia lagi capek. Dua dia begadang, 3 dia sudah datang pagi tapi disambutnya sore dan lain-lain sebagainya. Itu kan akumulasi keletihan akut yang sebenarnya ketika tumpah ke orang maunya diraih, maunya kayak, yo pasti capek sekali nih, jadi tidur mi dulu kayak gitu misalnya, atau tidak Ji, tidur mi dulu, istirahat mi dulu, habis itu baru cerita, atau ayo kita makan kayak gitu kan. Itu adalah bentuk sambutan dari temen geng. Tapi kemudian ada yang ngomong, kegagalan adalah sesuatu hal yang tertunda, tenang aja nanti juga bisa selesai dan lain sebagainya. Nah, itu buat dia dipaksa untuk keluar segera dari reaksi sedihnya. Ketika orang diminta untuk keluar dengan segera dari reaksi sedih, ya pasti marah lah. Kayak, kenapa paksa saya untuk langsung apalah gitu. Iya. Bagus kalau misalnya dia sadar bahwa dia dipaksa. Kalau dia justru merasa, apa saya yang kurang bisa memaknai hidup ini. Nah, itu kan jadi masalah baru. Kasihan orangnya. Iya. Biasanya itu sering sih Kak terjadi. Karena biasanya kan enggak tahu. Itu kan biasanya orang belum terlalu mengenali dirinya. Akhirnya ketika mendapat respon-respon seperti itu dari orang lain, akhirnya pikir, oh atau jangan-jangan saya yang salah. Oh sepertinya saya harus begini, sepertinya saya harus begitu, karena kebanyakan orang seperti itu dan dia sendiri beda. Padahal sebenarnya dia tidak merasa kenapa-kenapa di dirinya, tapi dia berusaha ubah karena orang-orang. Betul. Nah, berarti tadi mereka cerita lebih ke lingkungannya kayak
Terus kalau kayak begitu sarannya kakak? Coba deh konsultasi biar tahu. Konsultasi. Sebenarnya kalau saya sih balik lagi ya, psikologi itu tidak memandang bahwa satu manusia sama dengan manusia lainnya. Jadi mungkin yang saya bilang ke Fitri itu bermanfaat untuk Fitri, tapi yang saya bilang ke Aira itu tidak akan bermanfaat untuk Aira gitu. Iya. Kalau saya menyebutkan satu hal yang sama. Jadi dalam konsultasi pun kita lihat dulu karakteristik orangnya seperti apa. Cocokkah perilaku pendekatan A? Jadi di psikologi banyak pendekatan. Sama lah kayak di semua cabang ilmu ada pendekatan A sampai Z, psikologi juga kayak begitu. Apakah pendekatan A sesuai untuk orang ini atau tidak? Kalau misalnya tidak sesuai, berarti kita coba ke pendekatan lain. Jadi tidak boleh profesi manapun yang bekerja di bidang mental health tidak boleh menggunakan misalnya satu pendekatan ke seluruh umat manusia, karena itu namanya harm. Sementara tugas psikolog, psikiater dan Harm itu apa? Jahat, dia menyakiti. Oke. Sementara tugas kita adalah memberikan kesejahteraan secara psikologis ke orang-orang. Kalau kita udah harm, berarti bukan cuma kode etik yang terlanggar gitu, tapi juga kita nggak tahu ilmunya dong gitu. Kak, toxic positivity itu ternyata sesuatu yang besar kalau dibiarkan lama-lama. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari toxic positivity ini ke diri kita sendiri sama ke orang lain? Jadi toxic positivity dampaknya ke diri sendiri pasti perasaan tidak nyaman sih. Iya. Karena kan semua orang yang merasa diminta untuk segera keluar dari rasa tidak nyamannya itu apa ya? Ada perasaan tertolak untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, tertolak untuk menunjukkan bahwa saya lagi nggak baik-baik saja nih, ayo terima dong. Nah, ketika tertolak kan kita merasa tidak nyaman. Terus kadang-kadang juga menimbulkan perasaan apa saya tidak cukup pantas untuk didengarkan dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu kan menimbulkan perasaan sendiri, perasaan tidak pantas, tidak nyaman, tidak cukup baik, yang kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya pasti sedih, pasti bingung bagaimana caranya bisa membuat orang lain nyaman sama diri kita dan lain sebagainya. Merasa tidak diterima. Merasa tidak diterima, betul. Nah, Kak, kalau kita ketemu sama orang-orang yang menurut kita punya toxic positivity, bisa kasih dampak yang kurang baik ke diri kita harus seperti apa? Berhenti curhat kah, jauhi dia kah, atau kasih tahu ke dia kalau dia tidak boleh kayak gitu? Paling bagus sebenarnya asertif, yang terakhir, kasih tahu kalau kita tidak nyaman dengan respon yang dia kasih ke kita ketika kita berbicara tentang sesuatu. Tapi kan tidak semua orang mampu asertif. Jadi kalau saya sih ya balik lagi gitu ke individunya. Cuman kalau yang tadi Fitri sebutkan itu cara-caranya, tinggal dipilih sesuai dengan kenyamanan orangnya. Set boundaries kah? Set boundaries itu berarti saya membangun batasan untuk diri saya. Kalau saya lagi tidak mau involve sama orang ini, saya memilih untuk tidak. Terus meminimalisir interaksi juga bisa kalau memang memungkinkan untuk dilakukan. Tapi kalau buat saya yang paling bagus ya sebelum melakukan semua itu, cek dulu ke diri sendiri gitu. Saya tuh sebenarnya butuhnya apa? Yang balik lagi, kalau kita kenal diri kita tahu seperti apa gambaran diri kita dan keinginan kita dan kebutuhan kita sebagai manusia. Orang lain mau bereaksi bagaimanapun, kita akan jauh lebih paham gitu. Karena kita nggak jadi mudah goyah, nggak jadi mudah kayak yang tadi Fitri bilang, berpikir apa yang orang bilang tentang kita gitu. Berarti ini sebenarnya tidak ada salahnya ketika seseorang memilih untuk meninggalkan satu lingkungan kalau dia merasa lingkungannya itu kasih dampak yang tidak baik buat dia. Itu sebenarnya tidak salah kan, Kak? Itu salah satu cara untuk membatasi dirinya. Tapi sesuai dengan hasil evaluasi ya, jangan sampai kita merasa lingkungan ini toksik buat saya, tapi ternyata si lingkungan tuh nggak setoksik itu gitu. Atau jangan-jangan hanya kita yang merasa toksik karena kita selalu ngerasa karena manusia itu kan ada, sebenarnya agak keliru kalau misalnya kita bilang ada pikiran negatif dan ada pikiran positif, karena yang namanya pikiran ya pikiran aja. Cuman bisa jadi reaksinya tuh kayak positif kayak negatif. Jangan sampai si lingkungan ini sebenarnya baik-baik aja, cuman kebetulan kita lagi unmood, dikasih reaksi yang segala macam, kita menangkapnya itu toksik kayak gitu loh. Jadi selalu disertai dengan evaluasi sebelum melakukan tindakan kayak gitu. Nah, Kak, biasanya orang-orang yang
mengalami toxic positivity itu bukan kayak misalnya kakak cerita dan Fitri kasih tanggapan yang kurang baik, bukan yang kayak gitu. Misalnya Fitri yang suka kasih sudah jujur tidak apa-apa, nanti diganti sama yang lebih baik nanti. Okay. Nah sebenarnya dia itu sadar nggak sih kalau dia lagi kasih toxic positivity ke orang? Kan mungkin di dirinya sendiri dia merasa itu jalan keluar yang paling baik. Kalau dia percaya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Nah, begitu dia sampaikan ke orang lain kan orang tidak semuanya sama berpikirnya ke dia, itu biasanya dia sadar nggak sih Kak? Sebagai pemberi pikirannya berarti ya? Iya. Tidak. Kalau menurutku sih tidak. Itu sudah kayak pattern yang memang kalau orang sedih kita bisa ngomong ini nih, kalau orang sedih kita bisa ngomong ini nih. Jadi kayak apa ya? Kayak jawaban yang sudah terotomatisasi gitu. Karena sudah terbiasa untuk melakukan hal itu sesuai dengan pikirannya kita. Jadi biasanya dia tidak sadar ya. Jadi itu tinggal bagaimana orang yang diberikan saran, yang diberikan tanggapan itu bisa bicara kalau dia mau tanggapan seperti apa gitu. Karena pakemnya ini pakem yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun kayaknya adalah yang kita bisa kontrol hanya diri kita sendiri. Orang lain mau bilang apapun kita nggak bisa kontrol. Isi kepala orang lain bukan milik kita. Yang milik kita cuma isi kepala kita sendiri, perilaku kita sendiri. Jadi kalau mau menuntut orang lain bisa memahami kita itu agak sulit. Satu-satunya cara untuk bisa menimbulkan pemahaman ya komunikasikan. Oke, Kak, berarti kalau dari semua pembahasannya kita barusan, berarti setiap orang itu sebenarnya punya bibit toxic positivity. Iyalah, manusia kan tidak selalu di jalur yang baik-baik aja, up and down. Oke, berarti sebenarnya semua orang itu punya toxic positivity-nya masing-masing. Tinggal bagaimana lawan bicaranya yang bisa kasih tahu apa yang dia mau sebenarnya, terus bagaimana caranya si orang tadi kontrol dirinya, kenali dirinya. Nah, Kak, tadi kan kita sudah bicara tentang toxic positivity. Kemarin saya sempat lihat salah satu postingan itu bahasnya tentang toxic positivity di pandangan Islam. Nah, katanya dia sempat bilang kalau misalnya dia tidak percaya dengan toxic positivity karena menurut dia semua hal yang memotivasi itu baik. Tidak salah sih, itu pemikirannya mungkin kan. Nah, terus ada beberapa ayat atau hadis yang juga membahas itu Kak. Seperti misalnya di surah Maryam ayat 24. Di situ ada dibilang, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Terus ada juga salah satu hadis Kak, katanya jangan marah, bagimu surga. Nah, dalam dunia psikologi itu seperti apa Kak? Sebenarnya saya agak takut ini membahasnya karena yang namanya berbau agama di saat saya pribadi juga belum sepaham itu tentang agama gitu ya. Maksudnya dalam artian saya tidak banyak membaca tentang hal itu, jadi agak takut saja. Jadi ini sependek pengetahuan saya dan boleh sekali dikoreksi sama siapapun yang misalnya lebih tahu, sama Fitri sekalipun ya. Kalau buat saya pribadi sih dasar ilmu pengetahuan tuh kalau buat saya ya, dasar ilmu pengetahuan kan filsafat. Tapi sebelum filsafat muncul kan ada ayat-ayat Tuhan, salah satunya Al-Quran. Jadi kalau buat saya tetap aja sebagai seorang yang menganut Islam, buat saya yang paling benar memang Al-Quran dan ajaran-ajaran agama itu sendiri gitu. Terus kemudian kalau ini dibuat seolah-olah berbenturan dengan ilmu yang saya pahami di dunia ini, saya kurang sepakat jujur. Karena perbedaannya nyata. Kalau di Al-Quran dan orang-orang yang kalau sependek pemahaman saya lagi ya, kalau dari hadis, kalau dari cerita-cerita Nabi, kalau dari isi Al-Quran dan lain sebagainya, ayat-ayat itu turun untuk menyambut hal-hal yang terjadi saat itu. Kayak misalnya Maryam, pasti adalah asbabun nuzul di balik ayat itu gitu. Bisa jadi bukan tentang untuk manusia pada umumnya misalkan, tapi kita boleh memanfaatkan ayat itu untuk kehidupan kita saat ini. Kalau buat saya memandang bahwa Al-Quran bisa menjawab segala peristiwa yang terjadi saat ini itu benar. Tapi bahwa Al-Quran juga diturunkan pada masa lampau itu sesuatu hal yang nyata dan tidak bisa kita bantah gitu. Jadi bisa, kalau buat saya, oke, waktu zaman dahulu kala ada perang, ada dan lain-lain sebagainya, Al-Quran menjawab hal-hal itu gitu. Kalau sekarang perangnya dengan cara yang berbeda. Jadi janganlah menarik apa yang terjadi, apa yang ada isi Al-Quran di dulu untuk bisa
apa ya, membuat satu ilmu bertolak belakang kayak gitu loh. Karena pada dasarnya saya pun di psikologi ada psikologi Islam, kita juga membahas tentang hal-hal tersebut gitu. Kalau yang tadi kayak misalnya apa sih ayat marah? Hadis Apa katanya? jangan marah bagimu surga. Itu benar, jangan marah bagimu surga. Tapi kalau yang pernah saya ikuti dulu pada zaman dahulu kala kajian-kajian singkat, Rasulullah dan Aisyah itu pasangan yang saya rasa semua orang sangat mengagumi gitu. Tapi yang saya kagum adalah Aisyah bisa menunjukkan kecemburuannya dengan ekspresif ke Rasul. Misalkan ketika makan dia bisa banting piring ketika dia cemburu. Pernah baca nggak? Ya itulah pokoknya ya. ada kisah itu. Iya. Nah itu kan ekspresi cemburu tuh kan kesal, marah, tidak suka, jengkel. Tapi Aisyah boleh mengekspresikan itu di depan Rasul. Yang kalau kita dengarkan sekarang, untuk orang-orang yang tidak baca kisahnya mungkin akan berpikir, gila, Rasul loh digituin loh sama istrinya gitu. Atau misalkan ada yang mau menarik sesuka hati dia, Aisyah aja bisa kayak gitu ke Rasul. Kenapa saya nggak bisa kayak gitu sama suami saya dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa memfalsifikasi yang tadi gitu, bahwa ternyata untuk Rasul sendiri marah itu bukan sesuatu hal yang harus dipendam kayak gitu loh. Jadi buat saya jangan langsung menarik satu frasa menjadi satu pemahaman pakem, coba cari yang lain. Kalau hadis kan memang suatu hal yang baku ya, sesuatu hal yang memang diturunkan untuk memberikan pelajaran untuk manusia gitu. Jadi kalau saya pribadi sih baca hadis oke. Tapi coba baca kisah-kisah Rasul, bagaimana cara Rasul menghadapi banyak kesulitan hidup. Nah, di situ Rasul sama sekali tidak pernah menutupi ekspresinya. Rasul keinjek sakit, dia mukul orang. Ya, lalu kemudian dia berikan unta ke orang yang dia pukul, itu bentuk dia meminta maaf dan lain sebagainya gitu. Tapi artinya ekspresi sakit kita, ekspresi marah kita tidak pernah dilarang untuk diekspresikan dalam Islam gitu. Artinya Islam menerima positif negatif ini gitu. Hanya saja kita bukan berarti Al-Quran mintanya kita positif terus gitu. Tapi pada saat itu, di saat kesusahan yang luar biasa itu, kalau kita terus-terus merundung pada rasa negatif, merundung pada luka dan lain sebagainya, bakal perang terus kayak gitu. Kalau saya sih memandangnya seperti itu. Kak, kalau Fitri diizinkan untuk memberikan tanggapannya tentang itu. Kalau Fitri atau Kak, kemarin kita sempat diskusi tentang toxic positivity dalam Islam karena kita mau bawa materi ini di podcast. Ini Kak, kalau Fitri tidak pernah menganggap toxic positivity sama hal-hal yang dibilang di Al-Quran atau hadis itu bertentangan. Malah Fitri pikirnya itu jalannya berbarengan gitu. Sebenarnya di Islam juga tidak dilarang untuk menangis, yang dilarang menangis yang berlebihan. Tidak dilarang untuk marah, tapi dilarang marah yang berlebihan. Jadi sebenarnya semua orang boleh mengekspresikan perasaannya asal jangan berlebihan. Terus kalau Fitri kemarin karena habis diskusi sama beberapa teman-teman untuk materi ini, Fitri baru sadar kemarinnya kan ada temannya Fitri yang curhat ke Fitri, terus Fitri bilang tidak apa-apa, nanti diganti sama yang lebih baik, tidak apa-apa, sholat saja, kasih tenang-tenang hati, kasih enak-enak. Fitri merasa itu salah. Karena Fitri sebelum kasih saran itu, Fitri tidak kasih tahu menangislah. Nanti kalau sudah selesai menangis, sholat, kasih enak-enak hati gitu. Fitri lupa untuk memberikan haknya untuk menangis. Jadi menurut Fitri sebenarnya toxic positivity sama Islam itu tidak pernah melarang orang untuk mengekspresikan perasaannya, cuman jangan berlebihan seperti itu. Jadi sebenarnya ini tergantung orangnya saja, kayak semua hal itu memang tergantung orangnya. Karena seperti yang kakak bilang tadi, kalau yang bisa pegang kontrol dirinya kita itu hanya diri kita sendiri. Nah, Kak, sekarang Fitri mau tanya, bagaimana sih cara mendengar yang baik agar kita tidak memberikan toxic positivity ke orang yang sedang bercerita dengan kita? Kalau dalam kaitannya untuk tidak menjadi toksik untuk orang lain, berarti cara mendengarkannya adalah sadari kontrolnya kita adalah sadari bahwa sebagai manusia kita tidak boleh mengambil kontrol akan hidup orang lain. Dalam artian kalau misalnya orang itu sedih, kita nggak boleh tiba-tiba masuk dan bilang udahlah santai aja. Itu kan kita mengambil kontrol. Orang lain punya kontrol, orang lain punya hak untuk mengekspresikan diri, tapi kita batasi kontrol itu.
Itu kenapa kalau misalnya kita mau bahas lebih jauh lagi nih, misalnya di metode-metode parenting zaman now diminta untuk bisa orang tua diminta untuk bisa memahami segala jenis emosi anak gitu. Kalau misalnya anak lagi sedih, jangan, kalau dulu sih saya pola asuh yang saya dapat ya, kayaknya kalau saya sedih orang tua aku juga turut tidak nyaman gitu dengan perasaan sedih itu. Jadi untuk bisa melepaskan dirinya juga dari rasa tidak nyaman, alih-alih meminta saya untuk ya udah rasakan aja sedihnya gitu. Tapi karena kan orang tua bisa merasakan emosi anaknya ya. Ketika orang tua merasa anaknya lagi sedih, dia juga merasa sedih nih, merasa terbebani. Gimana caranya bisa bikin anaknya happy lagi? Akhirnya kata yang keluar adalah sudah jangan kayak begitu misalnya, jangan kayak gitu. Ayo kita gini aja misalnya. Nah itu kan mengambil kontrol anak untuk bisa merasakan rasa itu gitu. Sama kayak manusia, sadarin dulu kalau kita nggak boleh ngambil kontrol itu gitu. Semua orang, masing-masing orang punya hak. Kita boleh ngomong apa aja ke orang itu, tapi orang itu juga boleh menentukan apa yang dia mau kayak gitu. Jadi setelah misalnya memberi ruang untuk orang tersebut merasakan segala jenis emosinya, nggak cuma sedih, bahagia juga dan lain sebagainya, baru deh kita ngomong, baru kita ajak diskusi. Jadi arahnya adalah ke diskusi, mendengarkan tuh untuk bisa membuat Fitri paham apa yang saya bilang, saya paham apa yang Fitri bilang. Jadi kita diskusi, bukan satu lebih di atas, satu lebih di bawah kayak gitu. Dengan cara kita fokusnya adalah diskusi, saya rasa toxic positivity jadi bisa diminimalisir. Oke, Kak. Ya sudah terjawab kan. Kak, ini apa namanya pertanyaan selanjutnya itu? Aduh, sudah terjawab kan. Cara meminimalisir, toxic positivity. Tapi tadi kan yang kita bahas dari saya ke lawan bicara saya ini buat dirinya kita sendiri. Balik lagi kayak tadi, kontrol, kenali dulu diri sendiri tuh kayak gimana, dan sadari kalau misalnya emang lagi sedih ya sedih aja gitu, nggak usah jangan pernah memaksakan diri untuk tiba-tiba happy atau misalnya skip perasaan sedih ke happy dan lain sebagainya. Ketika misalnya ada orang yang ngomong kok bentar banget sedihnya misalnya, ya dibilang saja saya sudah cukup puas dengan waktu yang saya punya untuk bersedih gitu. Jadi intinya dari semua hal yang sudah kita bahas itu, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, tanya apa yang dirinya kita sendiri mau. Seperti itu kayak. Nah, Kak, pertanyaanku habis. Yeay. Berarti lulus. Tadi Kak bilang pertanyaannya lulus. Nah, itu tadi pembahasan kita sama Kak Juju tentang toxic positivity. Semoga teman-teman yang sudah melihat, mendengar, menonton podcast ini bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya teman-teman semua. Terus bagaimana cara teman-teman menanggapi kalau ada teman-teman lain yang mau curhat. Terus inti dari semua pembicaraan ini, inti dari semua diskusi ini, inti dari semua cerita ini, teman-teman itu harus kenal ke diri teman-teman sendiri. Tanya apa yang diri kita mau, kasih ruang diri kita untuk berekspresi. Seperti itu kayak. Nah, Kak Juju, makasih sekali. Sama-sama. Makasih sekali sudah mau datang ke sini. Makasih sudah mau diajak cerita-cerita. Semoga bermanfaat. Kak Juju tidak mau kasih tahu tempat prakteknya Kak Juju. Siapa tahu ada teman-teman di rumah yang mau ke tempat prakteknya Kak Juju. Oke, saya berpraktek di Biro Layanan Psikologi Metamorfosa. Nanti bisa dicek di Instagramnya untuk teman-teman yang pakai IG. Nama Instagramnya Metamorfosa Psikologi. Di situ ada keterangan lengkapnya. Terus kalau untuk konsul bisa lewat online dan juga bisa offline. Jadi boleh dipilih metode yang menurut teman-teman sekalian yang paling cocok untuk teman-teman. Online-nya tuh seperti apa Kak? Via Zoom. Oh, via Zoom. Biar tetap tatap muka kok. Oke, sekali lagi makasih ya. Terima kasih kembali. Semoga semua urusannya setelah keluar dari sini tuh lebih lancar. Amin. Karena sudah membagi banyak ilmu ya teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Nah teman-teman, sebelum saya menutup podcast ini, saya ingin kasih tahu lagi dan lagi ke teman-teman kalau kita bersedekah itu sebenarnya tidak selalu harus dengan nominal yang banyak, asalkan niat tulus hati kita dan berkelanjutan. Karena meskipun sedikit, kita tetap bisa mewujudkan senyum mereka, bahagia kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.